ياسر قحطاني، تقدم لمنتخب اندونيسيا مع كثير من الحالات الجدليه التحكيميه في شوط اول. طبعا هو شوط اول استحواذ سعودي، ولكن نتيجه وخطوره اندونيسيه عطفا على Suasana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Di round 4, pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Kamis 9 Oktober 2025 kini menjadi sorotan besar. Bukan hanya karena kualitas tim di lapangan, tetapi juga karena atmosfer di luar lapangan yang diprediksi akan penuh drama. Federasi Sepak Bola Arab Saudi dikabarkan mengeluarkan imbauan resmi agar supporter Indonesia yang berada di Arab Saudi tidak membeli jatah tiket yang dialokasikan untuk pendukung tuan rumah. Langkah ini dianggap sebagai bentuk kekhawatiran bahwa dukungan masif dari para perantau Indonesia bisa mengubah wajah stadion. Jika separuh tribun dipenuhi warna merah putih, hal itu tentu menjadi tekanan mental yang tidak kecil bagi tim tuan rumah. Bagi komunitas Garuda Saudi, yang selama ini dikenal sebagai kelompok supporter paling aktif di kawasan Timur Tengah, imbauan itu bukan hal yang mengejutkan. Mereka terbiasa menempuh perjalanan jauh antar kota hanya untuk hadir mendukung tim nasional Indonesia. Bahkan, banyak yang rela mengambil cuti kerja supaya bisa datang lebih awal, menyiapkan spanduk raksasa, bendera merah putih, hingga drum besar untuk menggetarkan stadion sejak pemanasan sampai peluit akhir. Kehadiran mereka sering disebut sebagai pemain ke-12 yang bisa memompa semangat tim di lapangan. Pertandingan ini sendiri bukan laga biasa. Sebagai pembuka babak keempat di grup B, hasil pertandingan dapat menjadi tolok ukur langkah kedua tim ke depan. Indonesia membutuhkan start positif agar kepercayaan diri para pemain semakin kokoh menghadapi laga-laga berikutnya. Fenomena unik mulai menjadi sorotan media di kawasan Timur Tengah, kehadiran supporter Indonesia. Dalam beberapa analisis yang ditulis oleh media-media olahraga Arab, muncul sebuah kekhawatiran yang cukup wajar namun juga penuh kekaguman. Mereka melihat bahwa setiap kali tim nasional Indonesia berlaga di luar negeri, para pendukungnya hadir dalam jumlah luar biasa besar, hingga hampir menguasai stadion lawan yang seharusnya menjadi kandang. Pemandangan ini, menurut media Arab, bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal atmosfer. Nyanyian yang tak henti, koreografi kreatif, hingga teriakan serempak yang menggema membuat tribun stadion seakan berubah menjadi rumah bagi Garuda. Banyak yang menyebut Indonesia tidak pernah benar-benar tandang karena dimanapun mereka bermain selalu ada lautan merah putih yang siap menyalakan semangat. Kekhawatiran media Arab cukup beralasan. Mereka menyoroti bagaimana di pertandingan-pertandingan sebelumnya, meski jarak ribuan kilometer harus ditempuh, supporter Indonesia tetap hadir dalam ribuan jumlah. Tiket pertandingan yang biasanya hanya didominasi fans lokal, kini berpotensi diambil alih oleh diaspora Indonesia yang tersebar luas di berbagai negara, ditambah dengan kelompok supporter fanatik yang rela terbang jauh demi memberi dukungan. Bayangkan, sebuah tim tuan rumah yang berharap mendapat dorongan penuh dari supporternya, tiba-tiba mendapati sebagian besar tribun justru dikuasai oleh supporter lawan yang datang dengan nyanyian penuh energi. Kondisi itu jelas bisa mengguncang mental para pemain tuan rumah. Media Arab juga menilai, jika tren ini terus berlanjut, negara-negara penyelenggara pertandingan internasional harus mulai memperhitungkan kehadiran besar-besaran pendukung Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, tiket pertandingan melawan timnas Indonesia akan diserbu habis hanya oleh para pendukung Garuda, membuat lawan kehilangan suasana kandang mereka sendiri. Dari sisi teknis, pelatih Patrick Kluivert diperkirakan telah menyiapkan strategi matang. Indonesia kini tampil lebih solid dengan kombinasi pemain muda, pemain berpengalaman, hingga tambahan tenaga dari pemain naturalisasi. Kembalinya beberapa pemain depan yang sempat cedera juga memberi harapan besar. Lini tengah yang kian padu akan menjadi penopang penting untuk mengalirkan bola cepat dan menciptakan peluang. Banyak pihak berharap Indonesia berani tampil ofensif sejak menit awal agar bisa membuat lawan tertekan. Namun, yang membuat suasana semakin menarik justru berada di luar lapangan. Media Arab Saudi sudah menyoroti Indonesia sebagai tim yang disiplin dan sulit ditembus. Dalam analisis mereka, media Arab menggambarkan bahwa supporter Indonesia bukan sekadar fans sepak bola biasa. Mereka adalah fenomena budaya. Dari nyanyian khas yang menggema sepanjang 90 menit tanpa henti,
hingga paduan warna merah putih yang menyelimuti tribun, semua itu menciptakan tekanan psikologis luar biasa bagi tim lawan. Selain itu, kreativitas mereka juga mendapat sorotan. Spanduk besar, koreografi di tribun, hingga lagu-lagu dengan lirik yang penuh semangat menjadikan atmosfer pertandingan begitu berbeda. Tidak jarang, media asing menggambarkan dukungan tersebut sebagai badai atau gelombang merah putih yang sulit ditandingi. Meski menggunakan nada khawatir, media Arab pada akhirnya tidak bisa menutupi rasa kagum mereka. Mereka mengakui kehadiran supporter Indonesia adalah salah satu fenomena paling menonjol di sepak bola modern. Ada energi, ada gairah, dan ada kesetiaan yang nyaris tanpa tanding. Bagi mereka, Indonesia bukan hanya membawa 11 pemain ke lapangan, tetapi juga puluhan ribu suara yang menyatu menjadi kekuatan ke-12. Itulah yang membuat timnas Indonesia seringkali memiliki dorongan tambahan, bahkan ketika mereka bermain jauh dari tanah air. Fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang berbeda. Tidak hanya prestasi di lapangan yang mulai diperhitungkan, tetapi juga dukungan di tribun yang membuat lawan gentar bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Kekhawatiran media Arab sebenarnya adalah bentuk pengakuan. Mereka sadar Indonesia kini bukan hanya tentang tim yang berkembang pesat, tetapi juga tentang supporter yang siap mengguncang stadion manapun di dunia. Dan dari situ, lahirlah satu kesimpulan sederhana. Jika ingin menghadapi timnas Indonesia, berarti juga harus siap menghadapi lautan manusia yang tak pernah berhenti bernyanyi. Atmosfer stadion pun diprediksi akan luar biasa. King Abdullah Sport City dikenal sebagai salah satu arena paling megah di Timur Tengah dengan kapasitas besar dan fasilitas modern. Biasanya, stadion ini dipenuhi supporter Arab Saudi yang bernyanyi keras sepanjang pertandingan. Tetapi kali ini, ada potensi besar suara chant merah putih ikut mendominasi. Jika itu terjadi, dunia akan menyaksikan salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan nanti bukan hanya soal siapa yang lebih unggul secara teknis. Ini juga tentang adu mental, adu strategi, dan adu dukungan di tribun. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa sepak bola tanah air sudah naik kelas, tidak lagi sekadar penggembira, melainkan lawan yang patut diperhitungkan. Bagi Arab Saudi, ini menjadi ujian untuk membuktikan bahwa mereka tetap dominan di kandang sendiri, meski mendapat tekanan luar biasa dari lawan dan dari penonton. Akhirnya, semua akan terjawab di atas lapangan. Apakah Indonesia mampu mencuri poin dari Jeddah, atau justru Arab Saudi yang berhasil mengamankan kemenangan perdana mereka? Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan tercatat sebagai salah satu laga paling panas di kualifikasi, bukan hanya karena adu keterampilan, tetapi juga karena semangat tanpa batas dari supporter yang rela menembus jarak, waktu, dan aturan demi mendukung tim kebanggaan mereka.